Menuai apa yang kita tanam di 20. Itu aku selalu bilang itu. Jadi di umur 30 aku gak pernah lagi kirim CV. Karena semua opportunity itu kita dapetin dari setiap link koneksi yang kita bangun di umur 20-an. Itu kerasa banget. Udah gak ada lagi tuh kirim-kirim CV. Kadang-kadang kita sampai besar, kita tuh mau sesuatu bukan karena kita mau sesuatu. Tapi karena kita seneng punya sesuatu yang dipengen sama orang lain. Iya gak? Iya sih, bener. Ya, kita tuh mau mencapai sesuatu just because we like pujiannya. Kita suka dikagum-kaguminya gitu. Dan kataku tuh jebakan terbesar di sosial media. What are the things that shape us in our 20s? Our decisions, our steps, our failures, our victories, and our lessons. In this segment series, we'll take you to a trip down memory lane with interesting people and their interesting lessons in their 20s. With one goal, to let us learn from each other's lessons and to make better decisions based on it. So please welcome Lessons I Learned in My 20s segment series. Hello everyone, welcome back to In Our 20s podcast, navigating life in our 20s, one step at a time. Oke, balik lagi bersama aku Jihan, selalu jadi host di In Our 20s. Mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir di video ini, aku cerita sedikit tentang apa sih In Our 20s itu. Jadi In Our 20s ini secara singkatnya adalah sebuah media di mana kita berangkat dari satu keresahan, yaitu kita merasa aku dan juga orang-orang di sekitar aku yang umur 20-an, kita tuh sama-sama ngerasa clueless. Kita tuh sama-sama bingung untuk ngejalani umur 20-an ini. That's why akhirnya lahirlah media ini, channel ini gitu ya, In Our 20s. Dan kalau teman-teman masuk ke dalam video ini, hari ini kita bakal bahas salah satu segmen, yaitu Lessons I Learned in My 20s. Yaitu kita bakal ngajak beberapa orang, beberapa tamu gitu ya, untuk ngobrol apa aja sih sebenarnya lessons di dalam hidup mereka, terutama saat mereka menjalani umur 20-an mereka gitu. Apa aja sih mungkin keresahan yang mereka jalani, apa aja mungkin pelajaran yang mereka lalui gitu. Dan hopefully teman-teman jadi bisa lebih belajar lebih banyak tentang umur 20-an gitu. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu spesial seperti biasa. Kita please welcome Mbak Hana dari Modestalk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Mbak. Thank you Jihan udah diajakin di podcastnya. Dan aku pernah posting tentang what I learned in my 20s. Dan ternyata sekarang bisa ada podcast ngebahas tentang umur 20-an. Seneng banget. Yep. Mungkin Mbak Hana, kita kan kebanyakan mungkin orang-orang tahu Mbak Hana as founder dari Modestalk gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat juga Mbak Hana tuh aktif banget untuk sharing-sharing tentang kehidupan Mbak Hana gitu ya. Oke. Nah mungkin boleh diceritain sedikit nggak Mbak, kayak Mbak Hana ini sebenarnya sebagai seseorang yang sering banget kalau aku lihat gitu ya, datang ke event-event orang-orang gitu, dan juga sering banget berkecimpung di dunia media gitu. Saat ini kesibukannya apa aja sih Mbak? Oke, sekarang aku lagi fokus membangun media juga yang juga berangkat dari keresahan, namanya Modestalk. Karena di 2010 tuh aku pernah bikin blog tentang perjalanan aku pakai jilbab. Kenapa perjalanan aku pakai jilbab merasa susah banget di 2010? Karena aku pernah rasanya disuruh buka jilbab di airport karena pakai jilbab. Rasanya dirasis karena pakai jilbab. Rasanya kehilangan banyak opportunity karena pakai jilbab. Jadi aku pernah beberapa kali dapat kesempatan bekerja. Han, mau gak ditawarin kerja nih jadi reporter di salah satu TV swasta? Oke, mau, ambil, tapi harus buka jilbab. Nah, jadi aku ngerasain banget tuh rasanya banyak kesempatan akhirnya harus aku lewatkan karena di 2004 aku pakai jilbab, 2010 aku memutuskan bikin blog dan cerita tentang keresahan aku pakai jilbab. Nah, dari situlah awal mula aku jatuh cinta sama modest fashion dan bagaimana impact dari modest fashion ini lebih dari sekedar fashion muslim. Gitu. Jadi waktu itu aku bikin blog, dari bikin blog ternyata aku dapet tawaran bikin majalah. Abis dari bikin majalah aku tergabung ke salah satu e-commerce modest fashion terbesar, Hijab. Di situ aku jadi CMCO, Chief Marketing Officer dan Chief Merchandiser and Marketing Officer dan juga Chief Community Officer gitu. Jadi dari situ aku ketemu sama banyak brand owner. Terus sekarang akhirnya aku bikin media sendiri namanya Modestalk
gitu. Jadi sama-sama berangkat dari keresahan, cuman kita keresahan yang berbeda. Oke. Modestock ini kan dia kan bentuknya media gitu ya, dan aku lihat sebenarnya ada salah satu event tahunannya juga ya Mbak ya. Yes, betul. Mode Summit ya. Mode Summit itu nanti Desember. Jadi karena Modestock udah 4 menuju 5 tahun, kita tuh ya itu belajar dari, aku melihat mode fashion itu nggak tentang fashion aja, tapi bagaimana dia menggerakkan ekonomi, bagaimana nge-boost confidence perempuan berhijab, dan bagaimana mereka yang ada di bisnis ini tuh perempuan-perempuan ibu rumah tangga awalnya gitu, yang mungkin di awalnya nggak punya background bisnis, nggak punya background usaha, ya udah terjun aja, tapi ternyata bisnisnya gede banget gitu, dan ini tuh patut buat diceritakan. Dan di Mode Summit ini kita merayakan pencapaian para brand owner, kita ada conference, kita juga ada awarding night, Modest Fashion Brand of the Year, Modest Influencer of the Year, Rising Modest Influencer of the Year, dan 11 kategori lainnya gitu. Menarik. Aku datang loh terakhir Mode Summit. Iya, ternyata datang. datang. Jadi nanti harus datang juga Desember. Nanti datang lagi. Nah, kalau tadi kan pertama startingnya dari blog, terus habis itu kemudian magazine gitu ya, dan sekarang jadi media gitu ya, Modestock yang aku lihat ada di Instagram juga, ada digital medianya, dan ada podcastnya juga gitu. Nah, tapi mungkin kalau aku boleh bertanya gitu, kayak kenapa akhirnya terjunnya itu di media gitu, media dan penulisan gitu, kayak apa panggilannya ke sana? Oke, jadi ternyata S1 aku tuh komunikasi, Vkom, angkatan 2000. Jadi udah tua banget ya. Vkom 4 2000, terus S2 aku juga TV production. Tapi aku sempat jadi bikin koran kampus di Vkom 4 itu. Jadi pertama S1-nya udah komunikasi. Terus ekstrakurikulernya bikin koran, media. Terus pernah kerja yang dulu familiar, aku pernah jadi copywriternya Katakan Cinta, media juga, di TV kan berarti. S2-nya TV production, media juga. Terus TV production, abis itu kerja di RCTI, media juga. Blogging, media juga. Jadi ternyata aku seneng sama media karena I love how to share stories gitu, tuh deliver message gitu sih. Aku selalu seneng gimana cara media itu bisa mengombang-ambing perasaan, mengarahkan sebuah opini, dan memberikan pesan yang mendalam gitu. I see. Menarik, karena ini aku lihat secara personal juga Mbak Hana sering banget sharing-sharing kan di Instagram gitu kan. Tapi itu benar-benar kalau Instagram aku ya benar-benar curahan hati aku sih, karena aku masih ada mimpi lagi, pengen suatu saat pengen punya buku gitu, dimana aku bisa sharing stories, tapi ya belum kepikiran juga buku apaan gitu. Oke. Menarik. Nah, hari ini Mbak, aku kan ngundang, tadi menarik juga Mbak Hana sempat mention gitu ya, kenapa awalnya bikin Modestock. Mungkin nanti ketika ini launching gitu ya, Mbak Hana akan jadi sebenarnya tamu pertama yang menggunakan hijab gitu. Dan aku selalu suka, ya itu sih, meng-highlight yang pertama pakai jilbab, karena kerasa banget zaman aku dulu tuh susah banget loh diterima karena aku berjilbab. Aku pakai jilbabnya aja tuh atas dorongan dari keluarganya tuh lama banget. Ada masa dimana aku pengen buka jilbab, pakai jilbab tapi asal-asalan gitu, kayak yakin gak yakin. Itu tuh prosesnya panjang, sampai akhirnya aku ngerasa oke, ketika aku udah yakin, aku pengen mereka yang ragu itu dipermudah jalannya dengan ada community ini. Dan aku juga salah satu yang menginisiasi, kalau teman-teman hijabers tahu sama hijabers community, itu tuh awal mulanya dari blognya hijab scarfnya aku. Gitu. Jadi aku dulu masih 2010, masih zamannya Facebook, belum ada Instagram, bener-bener ngejapriin perempuan-perempuan berhijab di Facebook. Aku tanya, aku ajak ketemu, aku fotoin. Jadi bener-bener random stranger yang pakai jilbab, ini gayanya bagus, terus aku ajak ketemu, aku fotoin. Waktu itu aku partnership sama, kita bikin blognya berdua sama Vivi Alfianto. Gitu. Jadi ya itu ceritanya dari keresahan, terus kayak pengen nyari temen bareng nih gitu, yang ngerasain kesusahannya bareng-bareng gitu. Oke. Nah, hari ini kan kita segmennya tadi kayak yang aku ceritain, ini kita mau bahas tentang lessons learned gitu ya. Tapi mungkin judulnya Lessons I Learned in My 20s, tapi sebenarnya kita lebih pengen ngulik lessons mungkin sepanjang hidup kali ya. Iya, benar sih. Sampai Mbak Hana saat ini gitu. Pasti banyak banget kan lessons selain yang udah di-share di Instagram juga pasti masih banyak kan Mbak? Masih banyak, dan ternyata kalau aku baca lagi tuh sampai
aku share lagi ke Jihan, aku pernah nulis ini. Iya juga ya, ada beberapa poin yang sampai sekarang aku masih terus belajar tentang hal itu. Gitu. Jadi kayak self awareness gitu. Atau tentang iMessage. Itu aku belajar dari anak aku. Jadi anak aku 3, umurnya 12, 11, dan 5. Di sekolahnya itu setiap tugas selalu ada reflection. Jadi reflectionnya itu pokoknya dia harus cerita dari dia 1 SD. Susah, ibu marah-marah gitu. Yang ini gampang atau enggak cerita aja tentang perasaannya dia. Dari situ aku ngerasa kayak self reflection itu modal utama loh. Apalagi sekarang di era sosmed di mana kadang-kadang failure dan gagal sama sukses itu sering banget dikotak-kotakin sama apa kata orang gitu. Padahal ya itu kebalik lagi self awareness, ini beneran yang kita mau apa enggak, ini beneran yang kita suka apa enggak, ini energize us apa enggak gitu. Itu sampai sekarang aja masih jadi oke, misalnya aku dapat gagal. Oke, aku gagal ini, aku marah tuh karena apa? Karena malu, atau karena ekspektasi, atau karena takut sama cemooh orang, atau karena salah perhitungan gitu, atau karena apa ya. Self awareness itu sampai sekarang aku umur 41 aja sampai itu modal utama ketika kita mendapatkan sebuah ujian lah, tantangan lah, langsung balik lagi ke diri kita. Kenapa ya? Kenapa aku marah? Kenapa ya ini perasaannya gak enak gitu. Ya itu sih pelajaran yang menurut aku gak pernah diajarin sekolah dan gak pernah diajarin di rumah. Karena kalau di orang Asia kan sering banget tuh kalau misalnya marah atau apa, gak usah marah, harus jadi orang sabar gitu kan. Apalagi kalau dibesarkan di keluarga yang sangat Islami, kadang-kadang emosi yang meledak-ledak itu dianggap salah kan. Karena dianggapnya harus sabar, harus bersyukur, harus sabar, harus bersyukur gitu. Padahal ada sesuatu yang gak nyaman di badan kita gitu. Tapi kita tidak dibiasakan untuk mengutarakannya gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke lessons yang lain nih Mbak, kalau misalnya ditanya gitu, gimana apa sih kata-kata atau kalimat yang bisa menggambarkan umur 20-an yang Mbak Hana gitu ya, in one sentences mungkin ya. Gimana akan dideskripsikan umur 20-an? Wow, meriah banget sih, kayaknya itu fase hidupku yang paling upside down karena aku lulus S1 umur 20-an. Terus kerja. Terus aku S2 di luar. Itu juga cukup membuat aku ya sangat terombang-ambing lah gitu. S2 di luar dalam keadaan baru pakai jilbab, di mana aku rasanya pengen buka jilbab, terus pencarian jati diri, terus udah gitu yang tadinya mau menikah gak jadi menikah, sampai akhirnya menikah, akhirnya punya anak 1, punya anak kedua itu di umur 20. Jadi 20 sampai 30 tuh semua fase itu. Semua fase itu. Jadi ya 20 sampai 30 itu semua fase dari yang mau lulus S1 sampai punya 2 anak. Berarti transisi pergantian role, pergantian jati diri tuh banyak banget di umur 20-an ya Mbak. Tapi ini menariknya karena mungkin Mbak Hana juga akan jadi tamu pertama yang udah udah masuk 40 juga gitu ya Mbak. Jadi kalau di compare 20-an dan 30-an gitu, kayak what's different? Kayak apa bedanya umur 20-an selama 10 tahun sama umur 30-an selama 10 tahun? Aku tidak menebak akan ada pertanyaan ini. Kayaknya pas 30 itu memantapkan menuai apa yang kita tanam di 20. Itu aku selalu bilang itu. Jadi di umur 30 aku gak pernah lagi kirim CV. Karena semua opportunity itu kita dapetin dari setiap link koneksi yang kita bangun di umur 20-an. Itu kerasa banget. Udah gak ada lagi tuh kirim-kirim CV. Jadi begitu kita keluar dari kerjaan ini, ada yang nawarin, oh ya Han bantuin gue ini gitu. Jadi gak perlu lagi jual diri gitu ibaratnya. Karena ketika umur 20 sama 30, you already make a good connection with your friends. Semua mau kerja sama kita karena nyaman, karena merasa dibantu gitu. Jadi ketika umur 20-30 kita banyak bangun relationship yang baik sama orang. Sesimpel kayak sama teman kantor, jadi teman yang menyenangkan, jadi teman yang helpful. Sama bos diingat karena harus terus ngebantuin. Dan itu kerasa sampai sekarang aku umur bikin podcast, itu adalah bos pertama aku yang ngebimbing aku sekarang.
Gitu. Jadi itu berasa banget. Jadi kita partnership bertiga, satu bos pertama aku, satu orang lagi adalah tim pertama aku atau aku bikin majalah. Berarti kalau dibilang umur 20 tuh waktunya menanam dan umur 30-an waktunya menuai itu bener ya Mbak? Benar, Di umur 40 tuh kayak kita tinggal lihat nih bunga yang mana ya, karena semuanya kan investment ya. Dan investment kan gak melulu uang ya, investment tuh waktu, investment tuh tenaga. Ya 20-30-an tuh kita tuh taruh tenaga kita di mana-mana. Kalau perlu kerja, aku pernah ngerasain rasanya kerja di Jakarta selama 3 bulan, Senin sampai Jumat di Jakarta. Jumat, Sabtu, Minggu aku udah harus ada di Bandung untuk siaran radio. Jadi pekerjaan pertama aku penyiar. Jadi Jumat jam 7 malam aku harus ada di Bandung untuk siaran. Minggu aku harus siaran 12.04. Udah gitu aku balik lagi ke Jakarta, kerja lagi Senin sampai Jumat. Dan itu aku lakuin 3 bulan nyetir sendiri. Belum ada WUS tentunya ya. Kereta masih susah. Jadi semua aku nyetir dalam keadaan tol yang baru jadi. Dan itu berasa sih di umur 30. Karena kesempatan itu datang dari teman-teman yang dulu gitu. Tapi kalau salah satu juga yang sering jadi pertanyaan adalah kalau umur 20 di spend segitunya gitu Mbak, di umur 30 kerasa gak sih worth it gak sih? Worth it beneran. Worth it banget ya? Kataku sih worth it ya. Karena modal kita di umur 20 apa sih, uang belum punya. Kalau gak tenaga sama waktu apa lagi? Bener sih, bener. Iya kan? Jadi kayak ya kita investasinya di knowledge. Karena knowledge gak bisa diganti. Dan hubungan interpersonal sih. Hubungan antara orang gitu. Jadi aku belajar kayaknya ada kan teman-teman yang kayak aku ketemu teman lama tuh, aku nggak mau nyapa gitu. Itu tuh harus dilawan sampai kayak aku jadinya udah oke, ketemu orang udah lama. Hai, aku ini inget gak dulu pernah gini. Aku jadi orang yang selalu menyapa duluan. Gitu. Sampai akhirnya aku gak apa-apa deh dia lupa, aku ingetin lagi gitu. Karena kita nggak pernah tahu orang yang kita sapa ternyata dia punya sesuatu yang bisa bangun koneksi di kemudian hari gitu. Benar. Ya kan umur 20 tuh waktu-waktunya gengsian gitu. Ini kan dulunya waktu sekolah gitu. Terus kayak pura-pura gak lihat lihat sana pura-pura gak lihat gitu. Padahal keahlian pertama itu adalah mau nyapa orang duluan deh gitu. Jadi orang yang ramah deh gitu, karena dia akan ingat. Itu tapi sebenarnya menurutku kalau umur 20-an nonton gitu ya, itu kan susah Mbak. Menurutku kayak karena nanti lebih susah. Nanti lebih susah loh kalau udah punya anak. Bener sih. Beneran, ini investasi yang aku bangun di 20 selalu menyapa orang duluan. Itu kepake ketika anakku pindah ke SMP. Dia tiap malam nangis-nangis, I wanna go back to my school yang dulu SD gitu. Aku akhirnya bikin playdate anakku sama teman-temannya. Aku cari tahu orang tuanya. Aku japri satu-satu. Hai, aku ibunya ini. Kirana bilang dia mau playdate sama anaknya. Mau gak playdate tanggal segini? Itu aku japriin ibu-ibunya yang anak aku suka mention. Aku bikinin grup, aku bikinin playdate. Kalau kita gak terbiasa buat nyapa orang duluan, anak aku dibiarin aja gitu. Tapi aku itu ngerasa ini investment. Anak aku harus nyaman dulu di sekolah baru. Dan kalau mau nyaman itu harus punya temen. Ini the kind of investment yang aku mau tanam buat anak-anakku gitu. Waktunya akhirnya aku luangin waktu buat kenalan, buat bikin dia zona nyaman. Karena kan fasilitas yang kita berikan ke anak gak cuma uang. Betul. Itu aku mengusahakan itu biar anakku punya temen gitu. Ada lagi gak Mbak case lain yang kayak Mbak Hana bener-bener grateful, kayak untung aja gue sebagai orang tuh gampang nyapa orang duluan gitu? Ini yang aku ajarin sama tim aku waktu aku di media, kalau datang ke press conference harus nanya. Karena begitu dia nanya, halo nama saya ini dari Leica Magazine, itu dia akan ingat. Halo nama saya ini, dan acara tuh biasanya kalau udah media itu aja kok. Bener. Jadi dia akan ingat gitu. Jadi orang tuh akan lupa apa yang kita kerjain. Pasti sering denger deh, orang lupa sama apa yang kita kerjain, tapi orang akan selalu ingat bagaimana kita memperlakukan dia gitu. Nah dengan kita nyapa duluan itu dia tuh akan siapa ya gitu. Oh dia yang nyapa, dia ramah banget ya nyapa aku gitu. Jadi itu aku sih ngerasa itu modal pertama ya.
Oke, ini menarik. Itu berarti mungkin kita bisa bilang lessons dari kehidupan Dari umur 20 kehidupan 30-an aku. ini gitu ya. Yang pertama adalah jangan malu nyapa orang duluan gitu. Iya. What's the next one, Mbak? Balik lagi ya, itu kan awal dari self awareness yang aku juga belajar dari anakku. Jadi kita mungkin sering lihat kalau misalnya dulu masih kecil, anakku tuh yang satu keduaan beda 1 tahun. Dia dikasih loli nih, permen. Yang satu tuh dilama-lamain makannya. Cuman biar ketika kakaknya udah habis dia masih punya. Terus kenapa gak dihabisin? Gak apa-apa, karena aku suka perasaan aku masih punya sesuatu yang teman aku, yang kakaknya gak punya. Terus satu ketika lagi ada aku dateng, aku lagi makan sama anakku yang kedua. Terus datang anakku yang pertama, aku cium. Terus dia nanya, kok gak cium aku tadi gitu? Loh, karena gak minta, tapi sekarang aku mau gitu. Nah itu aja tuh menyadarkan aku bahwa kadang-kadang kita sampai besar, kita tuh mau sesuatu bukan karena kita mau sesuatu, tapi karena kita seneng punya sesuatu yang dipengen sama orang lain. Iya gak? Iya sih, bener. Ya, kita tuh mau mencapai sesuatu just because we like pujiannya. Kita suka dikagum-kaguminya gitu. Dan kataku tuh jebakan terbesar di sosial media. Dan jebakan terbesar ketika kita punya mission, terutama ngerjain media ini, misalnya berhasil nih. Kita suka berhasilnya karena orang ngerasa dapat manfaatnya, atau kita suka berhasil karena pujiannya ya gitu. Apalagi di fashion. Kadang-kadang tuh kita cuma pengen beli sesuatu bukan karena kita suka sama barangnya. Bener. Tapi kita cuma pengen beli sesuatu yang teman-teman kita belum punya. Ya, banyak banget jebakannya kataku yang buat aku di anak muda itu. Kalau dia gak kuat di self control, self awareness, memanage diri sendiri itu bakal susah. Dia gampang terombang ambing sih sama validasi orang. Jadi berarti salah satu lessons-nya adalah do something because apa yang beneran kita mau kejar akan hal itu gitu ya, bukan karena apa sih validasi yang mau kita dapetin atau misalnya apa sih. Ataupun kalau iya gitu. bahaya gak sih kalau kita terus-terusan ngejar punya barang cuman karena bagus ya barangnya, kok kamu bisa sih dapetin barang itu gitu. Bener-bener. Kamu kan lucu sih ini, kamu bisa sih gitu. Ternyata ya itu bisa jadi jebakan. Kalaupun enggak emang aku sukanya kayak gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi sadar ya gitu. Kalau ternyata yang kamu butuhin cuman pujian dari orang lain gitu. Ini tricky tapi menurutku eye opening sih, karena somehow even kadang ketika kita sadar gitu, kadang tetap ada sih, apalagi umur 20-an ya Mbak. Umur 20-an kan masih kayak apa nih, kayak spotlight, I need spotlight, kadang orang masih kayak gitu ya. Dan kadang-kadang engine-nya adalah untuk mematahkan apa pendapat orang. Iya gak sih? Bener. Rebel banget gitu. Jadi kayak kamu gak boleh ya pergi jam 9 malam. Oke, aku pergi jam 9 malam gitu. Bener. Cuma buat matah-matahin. Ya selama kamu sadar sama resikonya dan kayak cuman pengen bikin orang salah, ya udah mau gue kerjain. Tapi ya you take the responsibility gitu. Tapi berarti what kind of mindset yang kira-kira mungkin based on learningsnya Mbak Hana gitu ya, experience-nya Mbak Hana, yang kita bisa terapin gitu ya, supaya kita gak keseret ini nih, maksudnya doing something just because kita mau orang jealous atau orang mau, maksudnya for this validation doang gitu. Introspeksi, terus tanya sama orang terdekat gitu. Dan kadang-kadang mereka yang paling sadis ngomentarin kita itu justru jadi bahan refleksi gitu. Kayak sebel deh sama orang itu, masa dia bilang gue songong, ya jangan-jangan emang lu songong kali gitu. Jadi bahan refleksi gitu. Atau gak sebel deh, masa gue dikira flexing, ya mungkin bagi dia itu flexing gitu. Dan bagi dia itu sesuatu yang dia pengen dan dia mau itu gitu. Jadi kadang-kadang butuh ngomong sama diri sendiri. Yang aku lakukan sih, aku step back dulu, aku diam dulu. Ternyata seneng ya gitu, punya banyak likes. Seneng ya ternyata videonya FYP gitu. Tapi oke, balik lagi, apa ya yang bikin ini FYP, dan FYP ini sesuai nggak sih sama value yang mau aku bagi gitu. Terutama karena aku di media ya, sering banget terbuai sama view-view yang banyak gitu. Tapi aku balik lagi, ini view yang banyak emang karena di save apa enggak. Kalau di save ya kemungkinan dia memang suka. Di forward jangan-jangan diomongin. Di komen apa jangan-jangan ini cuman buat
ngasih wadah buat orang berantem gitu. Oke, balik lagi deh ke value-nya. Jadi banyak ngomong sama diri sendiri dan banyak minta input dari orang terdekat. Gitu. Oke. Interesting. Apa lesson selanjutnya, Mbak? Lesson selanjutnya yang juga aku dapetin dari anak-anak itu adalah iMessage. Itu yang aku ngerasa membantu aku banget di pernikahan sih. Jadi pelajarannya waktu itu aku nikah, suamiku itu tiap Kamis selalu bola. Sabtu sepedahan, Minggu ketemu sama teman-temannya hobi lagi sama sepeda sama bola yang mana. Waktu itu aku punya anak, terus aku sebel sama dia. Terus aku cuman bilang, "Kamu tuh ya nggak mau ngurusin anak-anak," gitu. Berantem gitu. "Kamu tuh ya yang dipikirin teman kamu aja." Berantem. Padahal itu semua tuh asumsi. Terus aku belajar tentang non-violent communication. Selalu dimulai dari aku merasa. Itu aku kebantu banget. Jadi aku duduk sama dia dalam keadaan tenang. Hari itu kan 7 ya. Kamu siang kerja. Kamis kamu bola. Sabtu kamu naik sepeda dari pagi sampai sore. Minggu kamu capek tidur. Akhirnya kita gak punya waktu keluarga. Menurut kamu cukup gak waktu kamu sama anak-anak? Kapan kamu mau ngebagi waktu sama aku berdua? Menurut kamu anak-anak cukup gak ngabisin waktu? Jadi dibalik pertanyaannya. Itu juga kepake banget ketika kerja. Misalnya sama tim gitu. Gila ya dia tuh ya di kantor ya kerjaannya cuman nontonin YouTube aja gitu. Gila ya kerjaannya kayaknya dia cuma ngerjain 3 video deh gitu. Dibalik lagi. Diutarakan faktanya. Jadi kamu seminggu kerjain berapa? Misalnya ngerjain 5 video. Oke, menurut kamu 5 video ini udah kapasitas yang kamu maksimal belum? Kalau misalnya sehari 3 kamu sanggup apa enggak? Jadi utarain dulu fakta, baru di endingnya aku merasa kalau kamu ngerjain 5, sementara tim yang lain ngerjain 7, udah gitu di waktu lowong kamu nonton YouTube, itu bisa bikin dia jealous. Jadi selalu kayak utarakan fakta, aku merasa, dan endingnya bisa gak kalau misalnya di waktu kosong kamu tanya teman kamu. Jadi instead of langsung dor sama asumsi gitu kayak kamu ya gak mau ngurus anak, kamu ya gak mikirin aku. Ya utarain dulu faktanya, bener kok dia dalam 7 hari Kamis bola, Sabtu sepeda, Minggu capek gitu. Terus dia langsung mikir kan bener juga ya, kapan menurut kamu gitu. Aku lebih seneng kalau misalnya Minggu kamu punya tenaga maksimal all out buat aku dan anak-anak. Sabtunya dia gak ini atau gak dia 2 minggu sekali jadinya. Jadi ya terutama ini sangat works buat laki-laki yang sering banget bermain dengan logis ya. Dan kita sering banget bermain dengan perasaan gitu. Si iMessage itu ngaruh banget untuk di setiap relationship. Berarti konsepnya adalah kita nanya untuk akhirnya dia bisa fokus ngutarain kayak oh iya sih kalau menurut aku iya sih kayak gini gitu. Jadi sebenarnya output ekspektasinya itu ya Mbak, kayak outputnya adalah kita solve problem sama-sama. Tapi sebelum kita menyerang dengan asumsi-asumsi kita gitu. Menarik. Dan ini kebantu banget aku sama dulu tim aku untuk kalau misalnya ada problem ya kita bener nggak? Jangan-jangan faktanya aja nggak sama. Jadi sebelum kita nyamain faktanya ya kita udah serang dia duluan gitu ya. Kita serang aja bener gak yang dia kerjain 5 video. Jangan-jangan dia maksudnya nonton YouTube di sisa jamnya itu adalah untuk bikin video yang lain gitu. Kan kita gak tahu. Benar. Ini menarik karena ini salah satu menurut aku common mistakes dan common problems yang biasanya dihadapi sama orang-orang. Benar. Gitu. Kayak sering banget berasumsi gitu sampai akhirnya ya kita kadang lupa gitu bahwa sebenarnya the right way on communicating tuh nggak kayak gitu tapi cuman sibuk lempar asumsi gitu. Atau nggak ya cewek-cewek sering banget tuh kalau misalnya mau pergi gitu, kok gue nggak ngerasa diajak ya, kok dia nggak ngajak ya gitu. Jangan-jangan dia juga bilang ya lu gue ajakin karena kemarin-kemarin lu selalu nggak ada. Oh gue pikir apa gitu. Jadi selalu dibuka kayak kemarin lu pergi sama ini ya, sebelumnya ini ya. Kenapa ya kira-kira aku sih seneng banget kalau nanti aku bisa diajakin lagi gitu. Jadi kadang-kadang kita suka menembak dengan asumsi-asumsi kita itu sih. Oke. Nah itu salah satu menurut aku lessons yang pasti banyak banget yang relate dan menurut aku ketika mereka dengar langsung kayak iya juga sih itu. Dan ini menurut aku something yang I wish I
I heard aku lebih banyak denger gitu kayak. Tapi ya hopefully teman-teman yang ngedengerin dan nonton juga bisa mencoba mengaplikasikan this non-violent communication di kehidupan mereka sehari-hari. Ya, karena gitu. itu pembelajarannya seumur hidup. Kayaknya ya, bener. iya sih kayaknya seumur hidup lah. Bener. Namanya komunikasi sama orang ya. Dan gak ada ruginya sih kita mencoba trial berkomunikasi tanpa menyakiti hati lawan bicara kita, apalagi orang terdekat gitu ya Mbak. Yes, benar. Oke. Selanjutnya Lanjut. the next lesson. Jadi waktu di umur 20-an tuh aku seneng banget mengkotak-kotakan orang. Juga. Jadi dulu sampai kayak aku tuh menjudge orang dari selera musiknya. Bener. Jadi dulu aku seneng banget kayak aku gak akan cocok deh sama orang yang gak ngedengerin lagu yang sama aku. Jadi aku suka ya udah sama orang yang di luar itu cukup tahu aja gitu. Tapi lama kelamaan dengan aku kenal berteman sama orang yang kayaknya dulu gak bisa nih aku berteman sama itu. Semakin aku ngerasa ini orang aneh deh. Semakin aku penasaran. Karena dengan kita keluar dari zona nyaman dan dari pertemanan yang itu-itu aja, kita belajar perspektif baru. Gitu. Jadi kadang-kadang kita suka kan nyeletuk kayak gila ya gue gak ngerti ini sama orang ini kok bisa sih dia mikirnya kayak gitu. Kenapa coba kira-kira? Pernah gak cari tahu kenapa gitu? Jangan-jangan apa pembelajaran apa dari hidupnya, cara dia dibesarkannya yang bisa bikin dia kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita kayak gila gue sih gak bisa nih temenan sama dia, gila dia gak ngerti banget, dia gak ngerti udah bye. Tapi kadang-kadang kita perlu tahu kenapa ya kira-kira dia kayak gitu. Apa yang membuat dia misalnya gila dia pelit banget sih, hitungan banget sih gitu. Atau gak gila dia ambi banget, dikit-dikit maunya jadi juara. Kenapa coba kira-kira kayak gitu. Jadi dengan kita ngajak ngobrol, kenalan, diskusi. Oh ya dia harus ambi. Karena kalau dia gak ambi mungkin dia harus nyelamatin banyak orang di keluarganya gitu. Oh ya dia harus pelit ya karena dia harus menghidupi banyak orang. Oh dia gila gak ngerti dia kok chill banget, santai. Ya mungkin ada masalah hidup apa yang membuat dia kayak oke, aku mau santai aja gitu. Jadi kadang-kadang di umur 20 tuh kita cenderung main sama yang itu-itu aja, yang kita nyaman. Nah ya itu dia lagi-lagi itu yang seed yang kita tuai. Coba deh membuka diri main di luar pertemanan yang itu-itu aja. Pertemanan yang mungkin dulu dengerin lagunya yang sama, nonton konsernya sama, sekarang atau gak di pekerjaan yang itu-gitu lagi. Coba dibuka pertemanannya karena perspektif baru tuh mengajarkan kita jadi lebih wise lah gitu. Dan gak mudah judging. Berarti instead of terlalu sibuk judging dan kasih label orang, karena kan di umur 20-an apalagi ya Mbak, kita kan baru keluar melihat dunia gitu, terus sering banget ngeliat orang tuh nge-labelin gitu, kayak label ini tuh labelnya A, ini tuh labelnya B gitu. Tapi kalau tadi aku tangkap adalah kenapa kita gak sesekali kita coba understand why-nya, kenapa sih dia kayak gitu, instead of labelnya tuh dia what-nya gitu ya. Ada gak sih Mbak salah satu case mungkin ya yang akhirnya benar-benar bikin Mbak Hana tuh shifting gitu ya, yang awalnya tuh benar-benar kayak ada seseorang yang Mbak Hana tuh kayak judgy banget gitu, misal awalnya tuh kayak kayaknya semua teman dekatku sekarang dulunya aku gak mau temenan. Oh iya ya. Tapi akhirnya bisa berteman dengan keadaan dan beberapa prinsip kita yang berbeda, itu yang aku syukurin sih. Jadi kalau misalnya aku mau cerita tentang masalah ini, kayaknya aku butuh perspektif lain deh, aku ceritanya sama yang ini. Kayaknya aku butuh perspektif yang, misalnya dari sisi bisnis, buku cerita dari perspektif yang di luar modus fashion, aku ceritanya sama yang geng ini gitu. Jadi semakin banyak kita membuka diri, semakin kita belajar. Kita tuh gak tahu apa-apa loh gitu. Kita tuh butuh belajar banget loh gitu. Dan spirit itu sih yang harusnya dijaga ya. Yep. Oke. Ini kayak ini gak sih kayak kayak menggurui sekali, semoga tidak terkesan menggurui ya, tapi lebih ke sharing. Yep. Tapi menurutku ini gak terkesan menggurui sih, karena lebih ke kayak mungkin at the end kita yang nonton, apalagi ya kita yang di umur 20-an gitu masih kenceng banget nih rasa-rasa kayak gini gitu. Malah justru aku sendiri tertampar sih kayak bener juga gitu, kadang tanpa sadari balik lagi gitu, kayak kita sering banget, even mungkin aku gitu, walaupun kadang aware tapi kayak tetap aja ada tendensi ketika ketemu orang tuh kayak aduh dia kayaknya orangnya ini ya agak nggak ini ya misalnya kayak dan kita gitu. gampang banget nilai orang dari cara pakai baju kan. Iya. Aduh gue nggak bisa banget sama dia tuh
misalnya kucil banget atau gue nggak bisa banget temenan sama dia dari atas sampai bawah barangnya harus bermerek-merek gitu. Jadi aku kayaknya langsung down dulu gitu. Padahal coba aja dulu berteman gitu. Coba aja dulu ngobrol gitu. Jangan-jangan ya dia juga sebenarnya canggung nggak mau temenan. Jadi kita nyapa aja duluan gitu. Oke. Nah berarti Satu lagi ya? Satu lagi. Apa Mbak? The last lesson. Satu lagi, your worst enemy is your ego. Kayaknya ya itu ya. Kayaknya itu pelajaran yang sampai sekarang balik lagi sama self awareness tadi. Feeding your ego is much harder than maintaining money lah, karena banyak hal yang kita lakuin di drive dari ego kita. Pas udah punya uang, pengen beli sesuatu just because gue ngerasa kelihatan lebih mampu. Pas punya anak, pengen banget anaknya mencapai A, B, C, D, E just because your ego said so gitu. Kayak yang aku mau nunjukin gitu. Jadi ego ini bahaya sih gitu. Walaupun kadang-kadang ego ini di-boost dari confident itu engine-nya dari luka lama atau dari ejekan orang gitu. Cuman jadinya engine-nya ngebakar kita buat jadi sesuatu, tapi jadi sesuatunya ini malah ya feeding your ego tadi sih. Menurut aku sampai sekarang umur 41 jebakan terbesar adalah ego itu sih. Apalagi di bisnis, benar gak? Benar. Kadang-kadang kita mau ngelakuin ini just because yang sebelah sukses tuh ngelakuin itu. Benar. Jadi cuma buat gede-gedein ego gitu. Padahal dan di Modestalk ini aku diperlihatkan bisnisnya sama-sama jualan baju, sama-sama jualan jilbab, sama-sama rata-rata brand ownernya perempuan. Tapi itu caranya tuh bisa beda banget, segitu banyak bisa beda-beda. Ada yang revenue-nya datang dari bisnis to bisnis, misalnya dari reseller. Ada yang gedenya dari partner dibukain toko di mana-mana. Ada yang gedenya di e-commerce. Ada yang gedenya di white labeling. Ada yang gedenya di kerudung doang. Jadi begitu dia bikin baju zong gitu. Ada yang gedenya di mukena aja gitu. Begitu dia bikin baju zong. Jadi semuanya tuh kaya banget. Dan ketika dia tahu apa yang terbaik buat si brandnya dan gak gampang kesulut egonya gara-gara pencapaian brand sebelah, itu tuh lebih fokus gitu. Jadi kita akan menjadi musuh semua orang sih, balik lagi ketika ngomongin ego gitu ya. Kadang mungkin salah satu yang sulit adalah sebenarnya realizing the ego itself. Kadang mungkin kalau Mbak Hana nih Mbak, di experience personal Mbak Hana sendiri, gimana sih caranya ngebedain kayak apakah ini sesuatu yang memang kita mau pursue for the sake of hal ininya gitu ya, sama which one yang memang ini tuh sebenarnya ego doang gitu. Apa sih yang membedakan kadang kalau kita lagi lagi refleksi gitu? Output. Konten apa enggak, lebih tenang apa enggak, bawaannya tuh jadi marah-marah apa enggak, itu sih. Apalagi kalau udah berkeluarga tuh kan banyak hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Jadi balik lagi kalau misalnya anak nih, perasaan udah di sedemikian rupa kita persiapkan buat dia lebih bersinar lah di sekolah atau udah kita siapin, ternyata ada aja misalnya ya udah ini bagian kita menerima, ya udah deh gitu, emang dia belum siap gitu, atau nggak dari pekerjaan gitu, banyak ya udahlah ya. Terus kayak kalau bawaannya jadi uring-uringan, jangan-jangan kita cuman mau memenuhi lumbung ego kita, uring-uringannya itu sih. Sementara kalau kita lebih banyak refleksi dan lebih tenang, tahu problemnya di mana, tahu masalahnya di mana, dan terima, oke, ini gagal, oke, apalagi selanjutnya gitu. Ya itu lebih, jangan-jangan jadi lebih tulus gitu berasanya. Jadi bukan ngasih makan ego itu. Oke. Nah, dari karena aku biasanya ngisi podcast, jadi bawaannya mau nanya. Nah, Jihan nih di umur sekarang dari pekerjaan pertama sampai akhirnya sekarang banyak bekerja sendiri, freelance, apa yang paling susah? Di umur 20-an dan berkarir ini. Dan gak terikat lagi di perusahaan. Iya.
Mungkin kalau sampai poin sekarang sih salah satu yang paling susah, mungkin itu sih tadi salah satu relate sama salah satu lessons-nya Mbak Hana. Kayak kan sebenarnya kan kadang banyak hal yang bisa kita lakuin ya, dan sebenarnya menurut aku opsi yang bisa kita lakukan, at least kalau di case personal aku tuh sebenarnya banyak opsinya. Kayak ada beberapa hal yang bisa aku lakukan, tapi balik lagi menyortir. Menurut aku banyak case yang kayak sebenarnya nggak pengen banget ngelakuin ini, tapi kayak ini tuh fit my ego. Kayak kalau ngelakuin ini tuh kelihatannya keren gitu. Kelihatannya keren, aduh itu ya kan? banget sih. Kelihatannya keren, apalagi masih di umur 20-an dan mungkin lagi kenceng-kencengnya ngejar karir gitu. Tapi somehow aku tahu kayak kalau aku ngambil ini kayaknya I'm not fully happy. Jadi kayak kayaknya this is not something that I want, tapi ini kelihatannya keren, gimana dong gitu. Tapi misal ada beberapa hal yang kayak mungkin kelihatannya gak keren-keren banget, gak fit ego banget, tapi kayak mungkin di sini lebih banyak belajar, mungkin di sini jangka panjangnya lebih aman, mungkin di sini lebih lebih sesuai gitu sama value gitu. Tapi kadang itu sih menyortir, dan itu menurutku di dalam berbagai hal, even kayak on creating project kayak misal kayak gini, kayak aku mungkin sekarang kan kayak sebagai founder in our 20s gitu, banyak hal-hal yang pengen dilakuin, kadang tetap ada pikiran kayak bikin kayak gini kali ya biar kelihatan keren aja, biar kelihatan medianya growing gitu. Tapi selalu nanya lagi gitu kayak ini beneran dilakuin for the sake of biar kelihatan keren aja, atau beneran bakal kasih impact ke penonton dan audiens dan orang-orang yang ngikutin in our 20s. Jangan sampai jadi salah gerak nih. Kelihatannya keren tapi ternyata impactnya nggak terlalu gede. Tapi balik lagi sebenarnya tujuan awal bikin ini apa sih gitu. Jadi sekarang balik lagi sih salah satu yang paling susah adalah justru sering-sering ngobrol sama diri sendiri, nanya kayak sebenarnya kalau aku jujur gitu sama diri sendiri, tujuan utamanya tuh apa sih, yang paling penting apa sih gitu. Dan kalau aku selalu dibalikin sama kebermanfaatan itu sih. Bener, kan dimulai dari ingin memberikan manfaat kan, betul. dan mau solve problem ya. Jadi balik lagi ke si kebermanfaatan itu. Beberapa banyak orang yang ya udah merasa ya merasa ya dapat manfaat dari sini. Atau enggak ya itu kebermanfaatan sih, karena kalaupun ternyata nggak dibayar di dunia, dibayar di akhirat, aduh sedih gak sih gitu. Bener. Maksudnya lagi-lagi ya value itu sih, kebermanfaatan. Sama yang paling susah mungkin di umur 20 juga, antara ini gak nyaman nih, aku gak suka nih kayaknya, ini very challenging, antara di persimpangan mau melawan zona nyaman, jadi something that really different that you used to work, sama oh ini kayaknya aku lebih konten, lebih tenang, lebih ini, itu kan pasti ini lebih menantang gitu. Yang ini lebih kok kayaknya yang ini lebih menantang, yang ini lebih ya udah kita kayak gini aja, pasti akan terus ada di persimpangan itu nggak sih? Belum lagi sama partner. Bener. Karena spiritnya bisa beda-beda, terus kepentingannya bisa, bukan kepentingan sih, kebutuhannya bisa beda-beda. Betul. Dan balik lagi mungkin kenapa menurut aku tadi questioning tujuan utamanya tuh apa, mungkin aku selalu kalau ngobrol sama tim tuh kayak kita balik lagi objektifnya tuh apa sih di awal gitu, jangan sampai salah jalan. Karena balik lagi sekarang kebetulan aku juga, karena kan aku sekarang konsultan dan aku banyak ketemu sama brand owner. Kenapa juga mungkin menurut aku lessons I learn segmen ini penting juga, karena ternyata banyak yang gitu sih kayak menyadari setelah bertahun-tahun kayak somehow beberapa sering cerita ke aku sadar gitu, kayaknya selama ini yang dilakuin tuh fokus ngejar ego doang deh. Kayaknya sebenarnya kalau ditanya banget pengennya apa, gak harus bisnisnya segede ini, yang penting marginnya misalnya cukup, tapi bisa enjoying the time dan yang lain. Kalau sekarang misal banyak banget yang cerita gitu kayak ngerasa sekarang sih kelihatannya bisnisnya sukses, tapi somehow kelihatan ngerasa empty aja, misal kayak ternyata doesn't have banyak waktu untuk A B C D E F G, yang ternyata itu tuh sebenarnya lebih penting sekarang, yang gitu-gitu. Jadi kayak itu membuat aku questioning juga sih, kayak balik lagi mungkin mereka tidak menyesali itu karena ya that's the path that they choose, tapi itu jadi bikin aku sadar lagi kayak coba dipikir lagi bener-bener kayak. Dan itu kadang-kadang harus disadarin sama orang loh. Bener. Dan nyadar kalau ini kayaknya cuma feeding ego, itu juga banyak trauma masa lalu. Betul. Kayak ya itu masalah bisnisnya, karena aku pengen buktiin sama orang-orang kalau mereka itu salah gitu. Karena dulu aku susah banget, jadi sekarang begitu punya uang aku pengen ngerasain, pengen beli semuanya gitu. Itu kan ego juga, cuman pengen muas-muasin lumbung ego gitu. Ya kadang-kadang harus diingetin sama orang-orang, emang udah butuh, emang perlu, emang seperlu apa gitu. Ya itu tuh si
kadang-kadang nggak 1-2 hari atau nggak 1 tahun juga sih sadarnya. Kadang-kadang butuh bertahun-tahun dulu baru sampai akhirnya kelibat utang gitu. Ternyata kelibat utang yang ternyata utangnya cuma utang konsumtif doang kayak gitu. Atau enggak terjebak sama pinjaman sama investment gara-gara dulu lagi tren di invest brand gitu. Ternyata nggak tahu cara muterin yang gimana gitu. Atau enggak ya itu banyak perusahaan juga yang kayak gitu, brand-brand yang ngerasa seneng udah diinvest, ternyata bentukannya bukan investment yang jadi saham, tapi investment yang jadi modal usaha. Dimana di tengah-tengah dia harus balikin. Jadi udah terlanjur suka nih dapat uang sekian ratus juta, terus harus dibalikin nggak tahu ya, karena memang dari awal dia cuman pengen aja ngerasain diinvest gitu. Banyak banget pengen aja ngerasain diinvest, pengen aja rasanya punya toko gitu, pengen aja rasanya bajunya dipakai sama selebriti siapa, influencer siapa, akhirnya dia ngeluarin uang gede banget. Terus ternyata nggak convert ke sales, ternyata yang pinjaman itu nggak bisa dibalikin, ternyata pengen dapat investment, tahu-taunya dia cuman pengen dapat investment tapi dia nggak tahu gimana cara uang itu dipakai buat apa gitu. Jadi ya itu kebawa-bawa nafsu dan ego. Yep. Nah Mbak, kalau misalnya ditanya nih, kan udah melewati umur 20-an dan 30 gitu, tapi kayak kalau ada satu quotes gitu yang mungkin jadi pegangan Bahana banget gitu selama ini untuk kayak udahlah lanjut aja, jalanin aja, keep going aja gitu, kayak apa sih satu, mungkin it doesn't have to be quotes gitu ya, tapi kayak satu kepercayaan atau apa pegangan Bahana gitu melewati umur 20-an sih terutama. Ada satu quote, ada 2 sih, satu quote ini yang aku ngena banget. Kalau dalam berteman atau tim atau enggak relationship, you learn a lot from people when they don't get what they want. Iya kan? Jadi kalau kita tuh bisa banget nilai orang ketika dia nggak dapat sesuatu dia ngapain gitu, apakah dia mau berusaha atau dia marah-marah gitu ya, you learn a lot from there gitu. Yang satu lagi, engine aku buat ngejalanin mode stock, ini aku sering banget ngomong ini, I want to change the perspective of Muslim women. Karena aku berangkat dari susahnya jadi perempuan berhijab, punya banyak kesempatan, jadi aku pengen banget ngerubah persepsi itu gitu lewat fashion gitu. Jadi pengen lebih banyak lagi perempuan berhijab yang dapat kesempatan lebih luas gitu. Oke, Gitu. keren. Thank you Jihan. Paling terakhir penutup nih Mbak, Oke. karena kita udah ngobrol lumayan lama juga, aku lihat kita udah ngobrol hampir sejam juga. Penutup biasanya aku tanya sama tamu-tamu yang datang ke segmen ini gitu ya. Kayak kalau misalnya Mbak Hana sekarang kan udah melewati umur 20-an total lengkap gitu ya, umur 30-an juga. Tapi kalau balik lagi, kita tarik lagi, misal Mbak Hana ketemu sama seorang Hana yang baru mau masuk umur 20-an gitu ya, yang dia belum tahu apa-apa nih tentang kehidupan, tapi bisa ngasih tahu sesuatu ke dia gitu. Kayak apa sih yang kira-kira Mbak Hana akan bilang gitu sama sosok Hana yang baru mau masuk umur 20-an yang masih clueless, gak tahu apa-apa gitu. Banyak kayaknya yang mau dikasih tahu. Gak usah naksir sama cowok yang itu. Itu udah paling utama ya. Salah deh, naksir sama cowok yang kayak gitu. Kayaknya sama deh lah, sama yang ngisi podcast sebelumnya. Kalau jawaban itu ternyata jangan cari kebahagiaan lewat orang lain kayaknya ya. Karena aku tuh dibesarin, dan mungkin banyak juga yang dibesarin dari ayah yang dulunya susah banget. Jadi ayahku, ya aku terlahir dari ayah yang sudah cukup mapan. Saking ayah kita gak mau anak-anaknya susah kayak dia, jadi semuanya pengen disuapin gitu. Dan dibesarkan dari ayah yang begitu protektif menjaga kita, kadang-kadang itu membuat aku terbiasa mendapat kebahagiaannya tuh dari orang lain juga gitu. Gitu. Jadi kayak harus nunggu validasi orang, harus ya, nyaman itu sangat bumerang sih gitu. Nyaman itu sangat bumerang karena jadinya
kita perlu, misalnya kita perlu engine buat tumbuh. Jadi aku ngerasa di umur 20 itu aku sibuk karena dibiasakan nyaman, jadi kurang empati. Karena dibiasakan nyaman juga jadinya engine-nya kurang menyala gitu. Nah, tapi itu juga yang membuat aku easy going. Jadinya kan nggak mudah menyapa. Ya udahlah, nothing tulus gitu. Nah, di umur 30 itu sih akhirnya aku menyadari kalau kebahagiaan itu harus dimulai dari diri sendiri gitu. Oke. Gitu. Mbak Hana, thank you so much udah datang hari ini. Terima kasih untuk ajakannya. Semoga 5 lesson that I learned from my 20s and my 30s gitu ya. Ada manfaatnya dan tidak terjebak pada ego-ego yang hanya membuat kita lupa pada misi hidup kita. Nah, sama terakhir boleh di-spill gak sih Mbak kayak upcoming dari Modestock? Iya, mau. Ada event apa aja sih atau ada program apa aja sih gitu? Oke. Jadi Modestock itu media yang menghubungkan teman-teman di industri modest fashion gitu. Jadi karena spiritnya aku merasa modest fashion itu bisa menggerakkan ekonomi dan juga yaitu merubah perspektif perempuan muslim. Kita bikin media ada di Spotify, podcast, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest. Nah, di situ kita sharing bagaimana perjalanan para modest brand gitu. Jadi harapannya ketika modest brand itu diceritain gimana perjalanannya, banyak orang yang ngerasa relate. Oh, ternyata dia juga pernah ya ditipu sama pegawainya gitu. Oh ya ternyata pernah ya salah produksi. Oh, nah permasalahan-permasalahan itu ternyata hampir semuanya mengalami ketika itu dipaparkan di Modestock, jadi itu menguatkan. Dan kita prinsipnya ingin menguatkan ekosistem di industri modest fashion, jadi yang tergabung di Modestock itu nggak cuma modest brand tapi juga pabrik kain, agensi modest fashion, terus fotografer, videografer, printing, konveksi, jadi semua di industri itu. Harapannya Modestock bisa memfasilitasi teman-teman di industri modest fashion untuk gain knowledge lah, apa sih yang lagi tren terkini, tren apa dari sisi produk, fashion dan juga marketing gitu. Jadi kita ingin menceritakan apa yang lagi tren di industri modest fashion dan menghubungkan teman-teman di industri modest fashion. Oke. Jangan lupa di follow teman-teman. Ya, modestock.id di Instagram. Oke, sama kalau akun personalnya Mbak Hana ada di mana aja Mbak? Ada di @hanafarid, udah itu Instagram. Ada sih TikTok cuman kerjaannya enggak jelas isinya. Jadi Instagram @hanafarid. Farid FARIDL. FARIDL. Oke. So, thank you so much Thank Mbak Hana you, for making Dian. time. Dan buat teman-teman kalau misalnya mau denger lagi gitu ya lessons I learned in my 20s dari mungkin ada kepikiran siapa ya yang seru untuk diajak, boleh banget share juga di kolom komentar. Nanti kalau misalnya menarik kita akan undang juga, siapa tahu bisa datang ke sini dan sharing tentang pelajaran di umur 20-annya juga. Kalau gitu aku Jihan sebagai host dari In Our 20s pamit undur diri. See you on next episode. Bye bye. Bye bye.